Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu Waalaikumsalam. kembali di kuliah ke-15 terkait hari ini kita akan mempelajari topik mengenai kalkulasi dan pengendalian biaya overhead pabrik ya. Hari ini kita masuk dengan perkuliahan ke-15 sehingga minggu depan jika tidak ada rintangan kita akan melaksanakan UAS ya. Ibu izin share screen terlebih dahulu terkait dengan materi hari ini. Oke, ini materi kita hari ini Bentuk mengenai. aku hidup kamera sudah. Oke, mohon speakernya dimatikan dulu. Kalau mau diaktifkan videonya silahkan, tapi speakernya nanti kita gantian ya. Ini adalah materi kita hari ini terkait dengan overhead pabrik, pengendalian, dan kalkulasi biaya. Ibu udah share screen belum ya? Kok nggak bisa digerakin ya? Belum, Bu. Oh, belum ya, sebentar. Tapi dia nggak bisa digerakkan. Harus begini dulu mungkin. Oke, kelihatan ya? Oke, nah ini adalah materi kita hari ini mengenai overhead pabrik, yaitu pengendalian dan kalkulasi biaya. Seperti sudah disampaikan minggu-minggu yang lalu, overhead pabrik adalah biaya tidak langsung yang terdiri dari bahan tidak langsung, kemudian pekerja tidak langsung, dan beban pabrik lain yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan langsung ke pekerjaan atau produk atau tujuan akhir. Jadi Ibu ulang, komponen overhead pabrik itu adalah bahan tidak langsung utamanya ya, bahan tidak langsung, pekerja tidak langsung, dan mungkin ada biaya-biaya lain yang tidak bisa didefinisikan secara langsung kepada pekerjaan, produk, atau tujuan akhir. Sehingga ada yang beberapa textbook menyebut overhead pabrik merupakan bagian yang tidak terwujud dari barang jadi. Artinya kalau misalnya kita mau merubah minyak goreng, mau membangun pabrik minyak goreng, maka bahan langsungnya adalah CPO. Bahan jadinya adalah minyak goreng. Nah, CPO itu jelas terkandung di dalam minyak goreng. Tetapi misalnya di dalam pengubahan tersebut kita memerlukan bahan bakar, di dalam pengubahan tersebut kita memerlukan bahan kimia, maka bahan kimia itu tidak kelihatan ketika produk jadinya selesai diolah ya. Jadi itulah makna dari overhead pabrik. Kemudian overhead pabrik itu dipengaruhi oleh volume produksi sehingga overhead pabrik dalam beberapa kasus dia terbagi menjadi overhead pabrik tetap, overhead pabrik variabel, dan ada yang mendefinisikannya menjadi semi variabel. Nah, seringkali kalau seandainya perusahaan-perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya proses sebetulnya tidak ada persoalan dengan perhitungan biaya overhead pabrik karena untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya proses biaya overhead pabrik itu dihitung setelah proses produksi selesai dikeluarkan sehingga real biayanya. Tetapi ketika kita bicara pembiayaan agribisnis, ada perusahaan-perusahaan yang perhitungan biaya produksi dilakukan sebelum proses produksi selesai. Beberapa minggu yang lalu kita mempelajari tentang kalkulasi biaya pesanan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya pesanan, maka biaya overhead pabriknya belum dikeluarkan sehingga seringkali perusahaan mengalami kesulitan untuk bisa mendeteksi besaran overhead pabrik. Karena itu judul yang kedua ini adalah penggunaan tarif overhead pabrik yang ditentukan terlebih dahulu. Jadi khususnya biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya pesanan. Biaya overhead pabrik biasanya ditentukan terlebih dahulu berdasarkan biaya. Total biaya kemudian dikaitkan dengan estimasi jam kerja langsung, bisa jam pemakaian mesin, bisa jumlah biaya pekerja langsung, atau beberapa dasar lain bagi tingkat kegiatan yang sama, yang akhirnya dinyatakan dalam bentuk tarif. Jadi untuk penggunaan overhead pabrik, tarif overhead pabrik itu biasanya digunakan bagi perusahaan yang menggunakan kalkulasi pesanan yang tidak bisa menghitung berapa sebetulnya real biaya overhead pabrik yang digunakan. Sehingga untuk pendekatan overhead pabrik mereka menggunakan istilah yang disebut dengan tarif. Sebagai contoh,
overhead pabrik yang dapat diterapkan pada suatu pekerjaan dihitung dengan mengalihkan jumlah jam kerja pemakaian mesin aktual dengan tarif yang telah ditetapkan sebelumnya, dan jumlah ini akan dimasukkan ke dalam kartu biaya pesanan. Ingat, kartu biaya pesanan itu ada di dalam kalkulasi biaya pesanan. Nah, yang selanjutnya, dalam kalkulasi biaya proses dapat menghasilkan biaya produksi barang tanpa menggunakan tarif overhead. Tadi sudah Ibu sampaikan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan overhead pabrik, ya, yang menggunakan kalkulasi biaya proses atau langsung melalui proses produksi, maka dia biasanya tidak menggunakan tanpa menggunakan tarif overhead. Namun sebaiknya, ya, digunakan tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu karena hal ini akan memperlancar kalkulasi biaya barang dan memberikan manfaat lain yang nyata bila mana biaya atau tingkat produksi mengalami fluktuasi yang besar. Penggunaan tarif overhead bagi kalkulasi biaya proses sama dengan kalkulasi biaya pesanan. Maksudnya apa pernyataan ini? Maksudnya begini, untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya proses, boleh saja boleh saja tarif overhead pabriknya tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi dalam rangka menyusun perencanaan pengeluaran, ya, dalam rangka menyusun perencanaan pengeluaran terutama terkait biaya, sebaiknya perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya proses juga menetapkan tarif overhead pabrik. Apa gunanya menetapkan tarif overhead pabrik? Gunanya sebagai sebagai bumper supaya nanti ketika proses produksi berlangsung perusahaan tidak mengeluarkan biaya overhead pabrik di atas tarif yang sudah ditetapkan. Nah, kalau ada perusahaan dengan kalkulasi biaya proses yang ingin menetapkan kalkulasi tarif overhead pabrik, maka metodenya sama dengan metode kalkulasi biaya pesanan. Ya, sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ibu, Lanjut, ya silakan mohon Rifki. maaf Bu, itu untuk Hah? maaf Bu, untuk materi yang di e-learning itu Heeh. nggak bisa di-download Bu. Oh, nggak bisa Ada di-download ya? ya error Bu. Oh ya, nanti Ibu ulang download ya. Nanti setelah kuliah Ibu download kembali. Oke? Atau mau di-download sekarang? Oh, nggak apa-apa Bu, habis kuliah aja nggak apa-apa. Oke. Ya. Kemudian terima kasih informasinya Rifki. Faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan ketika kita memilih tarif overhead pabrik? Pertama adalah dasar penetapannya apa. Jadi dasar yang harus digunakan. Pemilihan dasar atau basis yang paling tepat untuk menerapkan overhead merupakan suatu hal yang penting karena sistem biaya harus menyediakan data biaya yang cukup tepat dan karena manajemen harus mendapat yang berarti dan bernilai. Tujuan utama dalam memilih suatu dasar adalah untuk memastikan bahwa dalam kaitan manfaat atau hubungan kausal, pembeban overhead pabrik biasanya akan sebanding dengan pekerjaan, produk, dan pekerjaan yang dilaksanakan. Karena tarif overhead pabrik dipakai untuk tujuan estimasi. Kenapa tujuannya estimasi? Maksudnya estimasi apa? Maksudnya karena biayanya kan belum dikeluarkan, jadi baru perkiraan. Estimasi itu artinya perkiraan. Karena tarif overhead pabrik dipakai untuk tujuan estimasi, maka kuantitas dasar yang diperlukan dalam pendistribusian overhead akan dapat dijabarkan dengan mudah dan efisien menjadi biaya overhead pabrik untuk memperoleh estimasi total biaya produksi. Nah, tujuan kedua adalah untuk memperkecil biaya dan administrasi pekerjaan. Tentu saja ketika kita ingin melaksanakan proses produksi, kita harus punya patokan berapa biaya, batasan biaya yang harus kita keluarkan. Nah, tarif overhead pabrik itu memberikan batasan pada kita berapa batasan biaya yang dapat kita keluarkan. Kenapa kita tidak boleh mengeluarkan biaya di atas tarif overhead? Karena kalau kita mengeluarkan biaya di atas tarif overhead, maka itu akan berdampak kepada peningkatan biaya dan artinya akan berdampak pada penurunan pendapatan. Ya, bila mana terdapat dua dasar atau lebih yang memberikan pembebanan biaya overhead yang hampir sama pada unit produksi tertentu, maka sebaiknya digunakan dasar yang paling sederhana. Ada beberapa dasar yang dapat digunakan untuk menentukan tarif overhead pabrik. Yang pertama adalah keluaran fisik, jadi dilihat dari outputnya berapa, bisa juga berdasarkan biaya pekerja langsung,
bisa juga berdasarkan jam pemakaian mesin, bisa juga berdasarkan biaya bahan langsung, bisa juga berdasarkan jam kerja langsung, dan juga bisa berdasarkan transaksi. Jadi ada beberapa dasar yang bisa digunakan ketika kita ingin menyusun tarif overhead pabrik. Kita lihat yang pertama ada keluaran fisik. Ya, keluaran fisik merupakan metode yang paling sederhana dan paling banyak digunakan untuk membebankan overhead pabrik. Penentuan tarifnya adalah sebagai berikut. Jadi, estimasi overhead pabrik dibagi dengan jumlah unit produksi, itulah tarif overhead pabrik per unitnya. Jadi, saya ulang, berdasarkan metode pengeluaran fisik, estimasi overhead pabrik, estimasi itu adalah perkiraan overhead pabriknya berapa, dibagi dengan perkiraan unit produksi, itulah besar tarif overhead pabriknya, kalau kita menggunakan unit produksi. Yang kedua, kita bisa menggunakan biaya bahan langsung. Biaya bahan langsung, metodenya sama sebetulnya dengan yang pertama, hanya kita mengganti pembagi yang di bawah. Kalau yang di bawah tadi, yang pertama tadi kita menggunakan biaya produksi, jumlah produksi, kalau sekarang yang kita gunakan adalah biaya bahan langsung. Maka tarifnya sebesar persentase overhead pabrik per biaya bahan langsung. Yang ketiga, kita bisa menentukannya berdasarkan pekerja langsung. Jadi di pembaginya adalah pekerja langsung, maka tarifnya adalah persentase biaya pekerja langsung. Lalu yang keempat, menggunakan jam kerja langsung. Kalau tadi pekerja langsung, kalau ini jam kerja langsung, maka biaya overhead pabrik dibagi dengan estimasi jam kerja langsung dikali 100%, itu adalah tarif per jam kerja langsung. Bisa juga menggunakan jumlah jam pemakaian mesin, maka estimasi biaya overhead dibagi dengan estimasi jam pemakaian mesin dikali 100, maka kita akan mendapatkan tarif jam pemakaian mesin. Nah, penghitungan tarif overhead pabrik. Ya. Langkah pertama dalam menghitung tarif overhead pabrik adalah menentukan suatu tingkat kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar yang akan dipilih tadi. Bisa berdasarkan jumlah produksi, bisa berdasarkan jam kerja, bisa berdasarkan jumlah tenaga kerja, ya. Tadi ada berbagai macam, bisa berdasarkan transaksinya. Kemudian kita diminta untuk memperkirakan atau membuat anggaran bagi masing-masing biaya pada tingkat kegiatan yang diperkirakan untuk mendapatkan jumlah estimasi overhead pabrik. Total overhead pabrik diklasifikasikan menjadi tetap dan variabel. Pemahaman mohon maaf. Kemudian memperkirakan atau membuat anggaran bagi masing-masing biaya pada tingkat kegiatan yang diperkirakan untuk mendapatkan jumlah estimasi overhead pabrik. Total overhead pabrik diklasifikasikan menjadi kategori tetap dan variabel. Pemahaman mengenai biaya tetap dan variabel terhadap biaya per unit produk sangat penting dalam setiap penelitian mengenai overhead pabrik. Pengetahuan mengenai perilaku semua biaya merupakan hal pokok bagi proses perencanaan dalam analisis dalam rangka pengambilan keputusan dan pengendalian biaya. Berikut adalah contoh The Wheat Product memperkirakan tingkat kapasitas produksi Nomas adalah 2.000 jam pemakaian mesin. Total overhead pabrik diperkirakan 300.000 dolar. Overhead pabrik ini diklasifikasikan menjadi input tetap dan input variabel. Ini contohnya. Jadi ada overhead pabrik tetap, estimasi ya, ada overhead pabrik variabel. Ini totalnya. Jadi yang kanan adalah 300.000 dolar adalah total tarif overhead pabrik dari hasil estimasi. Jadi total estimasi. Maka bagaimana kita menghitung tarif overhead pabrik? Kajian terhadap beban tetap atau variabel membuktikan sulitnya untuk memisahkan antara beban tetap dan variabel. Ada beban yang sebagian bersifat tetap dan sebagian lagi bersifat variabel. Ada pula yang merupakan beban tetap dan pada tingkat produksi tertentu dan kemudian meningkat apabila tingkat produksinya meningkat. Biaya dapat pula berubah sedikit demi sedikit pada tingkat produksi yang berbeda-beda. Beban yang demikian disebut dengan semi-variabel. Sesudah dilakukan estimasi untuk tingkat kegiatan sebagai dasar penetapan yang dipilih, dan jumlah overhead pabriknya juga sudah diketahui, maka kita bisa menentukan tarif overhead pabrik untuk jam pemakaian mesin.
Contohnya, tarif overhead pabrik adalah estimasi jam pemakaian mesin dibagi dengan estimasi overhead pabrik. Ini contohnya, tadi Digit tadi mengatakan bahwa the with product menggunakan jam pemakaian mesin sebagai dasar penetapan tarif dan bahwa jumlah jam pemakaian mesin untuk tahun yang akan datang diperkirakan 20.000 dengan tingkat kapasitas normal. Dan total overhead pabrik tadi di depan sudah disampaikan adalah 300.000. Maka tarif overhead pabriknya adalah 300.000 dibagi dengan jumlah jam pemakaian mesin. Sama dengan $15 per jam pemakaian mesin. Tarif ini kemudian digunakan untuk membebankan overhead pabrik kepada pekerjaan, produk, dan yang dilaksanakan. Jumlah yang diterapkan mula-mula dibukukan ke buku besar tambahan seperti kartu biaya pesanan, lalu masuk ke laporan biaya produksi. Jam pemakaian mesin yang digunakan menentukan jumlah overhead yang dapat dibebankan kepada setiap pekerjaan atau produk. Tarif overhead pabrik dapat diuraikan lebih lanjut menurut komponen variabel dan tetap. Jadi ini adalah ikhtisar dalam perhitungan tarif overhead pabrik. Kita hanya gunakan satu, misalnya di atas adalah estimasi overhead pabriknya, di bawah adalah estimasi kegiatan. Salah satunya bisa menggunakan jam pemakaian mesin. Maka estimasi total overhead dibagi dengan estimasi kegiatan itu adalah tarif overhead pabrik. Akuntansi untuk overhead pabrik, pertama dia akan masuk ke beban aktual, beban tidak langsung, pekerja tidak langsung, prasarana, pemeliharaan, penyusutan itu masuk ke dalam overhead pabrik. Lalu kita akan tetapkan overhead pabrik yang diterapkan adalah tarif dikali kapasitas yang digunakan, yaitu kapasitas aktual. Setelah kita tentukan tarif, maka kita akan masuk ke barang di proses overhead pabrik. Barang yang sudah diolah, di overhead, berdasarkan tarif yang ditentukan terlebih dahulu, lalu baru akan jadi barang jadi yang ditransfer ke harga pokok penjualan. Demikian materi kuliah kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silahkan. Bagi mahasiswa, jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Ayo, semua ada di kelas ini. Akbar. Ya, silahkan. Perkenalkan Bu, nama saya Destiana Nurul Ramadhani dari kelas Agresi Indralaya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi tadi kan ada materi yang menjelaskan tentang dasar untuk menentukan tarif overhead pabrik itu bisa dari biaya langsung, bisa dari kerja langsung, bisa dari jam kerja langsung maupun jam pemakaian mesin. Nah, untuk biaya pekerja sama jam kerja langsung ini kenapa bisa menjadi dasar dari menentukan tarif overhead, sedangkan yang kita ketahui biaya langsung sama pekerja langsung ataupun jam kerja langsung itu bukan komponen dari biaya overhead pabrik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bagus pertanyaannya, Destiana. Ya, saya langsung jawab. Jadi kalau kita bicara akuntansi biaya, komponen biaya itu ada 3. Apa saja? Bisa disebutkan, Destiana? Komponen biaya dalam akuntansi biaya ada biaya pekerja. Fabrikasi. Terus biaya pabrikasi terdiri dari apa saja? Biaya pabrikasi? Bahan baku. Bahan baku atau bahan langsung, terus ditambah apa komponen biaya pabrikasi? Ada yang bisa bantu apa 3 komponen biaya pabrikasi? Ayo, ada yang bisa bantu Destiana menjawab apa komponen biaya pabrikasi? Silahkan. Bahan langsung. Arif Pamuja, silakan. Pekerja langsung, bahan langsung, sama overhead pabrik. Betul? Destiana, betul nggak? Iya, Bu. Jadi ada dalam biaya pabrikasi ada 3 komponen biaya, yaitu biaya bahan langsung, biaya pekerja langsung, dan biaya overhead pabrik ya. Nah, kalau di dalam perhitungan ketika baik menggunakan kalkulasi biaya proses maupun kalkulasi biaya pesanan ya, kita sudah mengetahui secara pasti berapa jumlah bahan langsung dan berapa jumlah pekerja langsung yang dikeluarkan. Pekerja langsung itu bisa dihitung, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Pekerja langsung itu bisa,
Nah ya, pekerja langsung itu bisa dihitung dengan menggunakan biaya pekerja langsung biayanya maupun dari jam kerjanya, itu bisa dipakai. Nah, persoalannya adalah yang belum kita ketahui adalah biaya overhead pabrik. Yang belum kita ketahui, saya ulangi, adalah biaya overhead pabrik. Karena itu di bagian ini yang kita akan pelajari adalah biaya overhead pabrik. Ya, bagaimana menentukan biaya tarif pada biaya overhead pabrik. Nah, penentuan tarif biaya overhead pabrik ini sebetulnya kalau untuk kalkulasi biaya, sebetulnya kalau perusahaan dengan kalkulasi biaya proses kan dia nggak perlu menentukan tarif overhead pabrik ya, karena nanti ketika proses produksinya berlangsung keluar sendiri kan biaya overhead-nya, betul nggak? Tetapi perusahaan-perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya proses biasanya tetap menghitung tarif overhead pabrik. Untuk apa? Untuk menyusun perencanaan keuangan ke depan. Paham? Bisa ngikutin sampai sini? Jadi, untuk perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya proses, tarif overhead pabriknya biasanya tetap mereka hitung dalam rangka menyusun perencanaan pembiayaan dalam proses produksi ke depan. Jadi, kalau menyusunnya untuk ke depan, dasarnya adalah biaya-biaya overhead yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Karena itu dia disebut dengan estimasi overhead pabrik. Bisa ikutin? Jadi untuk perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya proses, tarif overhead pabrik itu biasanya dipakai dalam menyusun perencanaan biaya. Bisa ikutin ya sampai sini? Nah, karena tarifnya tuh belum karena sebetulnya biayanya belum dikeluarkan, karena proses produksinya kan belum jalan. Untuk perencanaan ya, kalau untuk perusahaan kalkulasi biaya proses belum jalan, maka dia tidak bisa menghitung yang real dikeluarkan berapa gitu. Nah, karena tidak bisa menghitung yang real dikeluarkan berapa, maka digunakanlah istilah dalam konteks tarif overhead pabrik. Nah, kalau yang kemudian yang kedua untuk perusahaan dengan kalkulasi biaya pesanan. Perusahaan dengan kalkulasi biaya pesanan itu biasanya memang malah kan proses produksi malah berjalan sebelum eh, mohon maaf perhitungan biaya sudah disusun sebelum proses produksi berjalan. Nah, apalagi untuk perusahaan yang menggunakan kalkulasi biaya pesanan. Jadi mereka sudah harus punya perhitungan perencanaan biaya yang fix dulu baru bisa menjalankan proses produksi. Karena itu tarif overhead-nya menggunakan diestimasi dengan menggunakan tarif overhead. Dasarnya ada macam-macam tadi sudah disampaikan, dasarnya ada macam-macam, ada berdasarkan keluaran fisik, dibagi dengan biaya pekerjanya. Untuk biaya pekerja bisa dibagi juga jam kerjanya, bisa menggunakan biaya bahan langsungnya, bisa jam pemakaian mesin, dan juga biaya transaksi. Demikian yang bisa saya sampaikan, Destiana. Bagaimana? Iya, Bu. Sudah paham. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan selanjutnya jika ada yang mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan materi kuliah kita hari ini, disilahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Memang, Joshua ya. Oke, iya, Bu. silakan Joshua. Baik, Bu. Jadi kan ini tentang estimasi biaya, Bu. Estimasi Ya, kan perencanaan biaya sebelum produksi, Bu. Baik. ya. Jadi saya ingin bertanya, Bu, bagaimana jika perusahaan tersebut Mm-mm, di saat telah menjalankan produksinya, ternyata biaya itu melebihi mm-mm, target biaya estimasi yang telah ditetapkan, Bu. mm-mm. Apa tindakan perusahaan, Bu? Baik, Sekitar. oke. Ya, sebetulnya dalam konteks ini, sebetulnya di dalam satu materi itu kita kan pernah mendengar istilah tentang resiko. Pernah? Ya, jadi sekarang ini seharusnya kita sudah bicara, kalau yang ditanyakan Joshua itu kita bicara tentang mitigasi risiko. Jadi setiap perusahaan ya, kalau untuk perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan besar, bahkan seharusnya usaha-usaha kecil pun sudah melakukan mitigasi terhadap risiko. Jadi apa yang harus dilakukan ketika perencanaan itu nanti ternyata tidak sesuai dengan rencana. Bisa saja misalnya karena dengan tiba-tiba bahan baku CPU-nya langka, kemudian harganya naik. Kan seperti itu ya. Nah, jadi perusahaan harus melakukan, jadi dari awal perusahaan itu tidak hanya menyusun perencanaan, tapi juga mendeteksi resiko-resiko yang harus dihadapi apa. Bahkan nggak usah perusahaan, kita saja ketika misalnya mahasiswa nih ada kegiatan kemahasiswaan, melakukan kegiatan apa nih,
penerimaan mahasiswa baru, itu sudah harus dideteksi risikonya apa saja, sehingga nanti ada mitigasi risiko. Jadi di dalam ini sebetulnya ilmu manajemen sebetulnya ya, ilmunya ilmu manajemen. Karena kita deteksi misalnya mau melakukan penerimaan mahasiswa baru, risikonya apa sih? Kemungkinan mati lampu. Maka mitigasinya apa? Menyurati PLN supaya nanti tidak mati lampu, kan gitu. Nah, saya kembali ini kira-kira analoginya. Saya kembali ke perusahaan agribisnis. Perusahaan agribisnis, apa yang harus dilakukan perusahaan ketika misalnya terjadi peningkatan biaya kayak sekarang? Apa yang dilakukan perusahaan? Oh, saya kembali ke kondisi sekarang. Apa yang harus dilakukan perusahaan ketika penjualannya menurun? Ya kan? Sekarang kita dalam masa resesi, mau tidak mau, suka tidak suka, konsumen pasti akan lebih detail dalam mengkonsumsi, akan lebih hati-hati dalam mengkonsumsi, sehingga akan terjadi penurunan konsumsi secara besar-besaran. Artinya apa? Apa dampak penurunan konsumsi bagi perusahaan? Jadi kerugian, Bu. Terjadi penurunan penerimaan terlebih dahulu, ya enggak? Maka perusahaan harus melakukan dari awal seharusnya. Jadi kalau menurut saya perusahaan-perusahaan besar itu harusnya dari awal sudah melakukan mendeteksi risikonya apa saja, sehingga ketika ini terjadi mitigasinya sudah siap. Mitigasi itu bagaimana kita melakukan adaptasi, bagaimana kita melakukan perbaikan terhadap risiko. Ya, apa mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan? Itu tadi, ya, bisa dengan kalau seandainya penerimaan turun, maka mereka akan mengurangi produksi. Ya kan? Maka mengurangi produksi. Bagaimana cara mengurangi produksi? Cara mengurangi produksi adalah dengan cara mengurangi input. Ya enggak? Kan kita kembali ke konsep biaya semua itu ya, konsep cost benefit semua ya enggak? Konsep biaya manfaat semua kan? Mengurangi input. Kalau kita mengurangi input komponennya apa saja sih? Ada input tetap, ada input variabel. Ya enggak? Yang paling gampang aja ada input tetap, ada input. Atau kalau kita di perusahaan agribisnis, input kita tuh apa saja sih? Ada bahan langsung, ada pekerja langsung, ada pekerja tidak langsung. Mana yang harus dikurangi duluan? Bahan langsung dulu aja. Mungkin perusahaan akan mengurangi terlebih dahulu pengurangan bahan langsung. Ya, kenapa? Karena nggak bisa langsung mengurangi pekerja, karena pengurangan terhadap pekerja itu nanti efeknya akan lebih panjang lagi. Bisa ikutin? Walaupun sebetulnya ketika perusahaan mengurangi biaya bahan langsung, ada efek nggak ke perusahaan lain yang mensuplai CPO? Ada efek nggak? Ada, Bu. Ada. Jadi dia efeknya efek melingkar. Karena itu jadi setiap perusahaan sudah akan melakukan mitigasi. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar itu sudah akan mendeteksi risiko-risiko apa saja yang dihadapi dan mitigasinya bagaimana. Jadi konsep istilahnya mitigasi. Jadi bagaimana mereka harus melakukan penyesuaian jika terjadi risikonya itu terjadi. Itu harus, itu wajib. Jadi mitigasi risiko itu wajib dalam sebuah perusahaan. Ya, bisa ikutin sampai sini Joshua? Bisa, Bu. Oke, ya sehingga nanti Joshua akan berdampak ketika dia ngurangin input, akan berdampak ke laporan keuangan kan ya, inputnya turun kan, jadi panjang ya. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah 2 orang. Ini yang lain kemana? Nggak tidur kan? Yang lain menyimak. Dita Marsita, silakan Dita. Ada yang mau ditanya nggak Dita? Ibu, Dita Ya. mau tanya, kan dari beberapa rumus tadi itu semuanya tujuannya mencari perhitungan overhead itu kan? Iya, betul. Silakan dilanjutkan. Jadi kalau misalnya dari soalnya itu diketahui tentang pekerja langsung, berarti mencarinya rumus itu gitu. Iya. Kalau ada lagi Dita, silakan. Udah Bu itu. Oke, terima kasih Dita. Oh, tadi Joshua juga terima kasih pertanyaannya. Dita, jadi ketika kalau Dita nih mikirnya ke ujian gitu ya Dita ya. Jadi kalau di ujian itu nanti kita akan diberikan informasi tarifnya akan dihitung berdasarkan metode yang mana. Kalau nanti informasi betul Dita, kalau informasi yang tersedia ada bahan langsung berarti berdasarkan tarif bahan langsung. Kalau tersedia semuanya berarti dihitung semuanya dalam konteks soal. Tetapi nanti dalam konteks aplikasi di lapangan, misalnya nanti ada yang akan penelitian menghitung biaya dan keuntungan pengolahan CPO seperti itu. Maka atau menyusun perencanaan pembiayaan kelapa sawit di PT
lonsum misalnya ya, misalnya ada yang penelitian seperti itu, kan dia harus menghitung sendiri perencanaan biaya, maka nanti dilihat tarif mana yang kira-kira paling masuk akal. Jadi bisa saja, karena kan ada beberapa macam yang dipakai, ada bisa pakai jumlah kuantitas, jumlah produksinya, bisa biaya produksinya, bisa menggunakan jam kerjanya, bisa biaya tenaga kerjanya, atau malah nanti kita bandingkan. Kalau deskripsi bisa dihitung semua, terus dibandingkan, oh kalau pakai tarif yang ini biayanya jadi lebih murah, pakai tarif jam kerja langsung biayanya menjadi lebih mahal. Nah itu persentase kenaikannya sekian. Jadi ada beberapa skenario itu kalau nanti ilmu akuntansi dan pembiayaan agribisnisnya akan digunakan di level penelitian atau nanti ada yang bekerja di perusahaan perkebunan misalnya, maka nanti aplikasinya ke sana. Demikian Dita, terima kasih. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan yang lain. Masa harus dipanggil satu-satu? Hamido Febrianto. Silakan Hamido, ada yang mau ditanyakan Hamido? Hamido, ada di kelas nggak Hamido? Ada. Ada. Hamido silakan bertanya Hamido. Nggak ada, Bu. Udah jelas. Nggak ada. Sudah jelas semua. Wah, hebat nih, mantap nih Hamido nih. Oke. Doni Putra. Doni, silakan Doni jika ada yang ingin ditanyakan. Doni ada di kelas? Apakah Doni ada di kelas? Doni? Nah, Doni ini tidur kayaknya tuh Doni ya. Doni? Iya, Bu. Oke, Doni ada yang mau ditanyakan? Silakan Doni. Belum, Bu. Oke, kalau gitu Doni tolong simpulkan kuliah kita hari ini tentang apa, Doni? Kita kuliah hari ini tentang apa, Doni? Silahkan. Jadi kita ini kuliah tentang pengendalian overhead pabrik. Apanya tuh? Kita menghitung apa hari ini, Doni? Kenapa, Bu? Hari ini kita menghitung apa hari ini? Hari ini kita menghitung tentang biaya overhead pabrik, Bu. Biaya overhead pabrik. Menghitung biaya overhead pabrik itu ada pendekatannya pakai apa? Pakai apa tadi? Pendekat. Kurang tahu, Bu. Oh, kurang tahu. Oke. Sandy Yulianti, silakan Sandy. Diaktifkan speakernya Sandy. Iya, Bu. Sandy, hari ini kita menghitung biaya overhead pabrik, pendekatannya pakai apa, Sandy ya? Pendekatannya melalui keluaran fisik, biaya langsung, pekerja langsung, jam kerja langsung, dan jam pemakaian mesin, Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Muhammad Rehan, sebelum kita menggunakan jam kerja langsung, pemakaian mesin, ya, kuantitas produksi, itu ada atasnya dulu apa ya yang kita hitung tuh sebetulnya? Pendekatan untuk tarif overhead, silakan diaktifkan. Ya, silakan. Maaf, Bu, kurang paham tadi, Bu. Kurang paham. Jadi tadi putus-putus, Rehan. Iya, Bu. Oke, nanti dibaca kembali ya. Halimah, silakan Halimah. Ibu boleh izin bertanya nggak, Bu? Oke, silakan. Silakan, siapa namanya? Akbar Aji Pratama, Bu. Oke, silakan Akbar. Jadi kan Bu, dalam suatu biaya overhead pabrik di dalam suatu perusahaan itu kan sering terjadinya selisih biaya-biaya overhead pabrik. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi selisih biaya overhead pabrik ini, Bu? Maksudnya selisih bagaimana ya? Bingung Ibu. Selisih bagaimana? Soalnya di paparan Ibu tuh nggak ada kata selisih soalnya. Maksudnya selisih yang mana ya?
Gimana? Heeh. Misalnya Bu, Heeh. Gimana? Silahkan. Ayo, Akbar, silakan Akbar. Gimana Akbar? maksudnya itu selisih laba ruginya Bu. Selisih laba ruginya. Kalau selisih laba ruginya, Iya maksudnya Bu. tuh laba itu apa maksud Akbar? Kalau menurut Akbar laba itu apa? Laba itu Bu, hasil keuntungan yang didapat dari sebuah perusahaan, dari Mhm. sebuah produksi Heeh. perusahaan. Ya, didapatnya dari apa, dikurang apa kalau laba? Kalau laba itu didapat dari penerimaan biasanya. Ya, penerimaan dikurang? Dikurang Heeh. eh, Ya, laba itu penerimaan dikurang apa? aduh maaf Bu. Nah, maksud saya karena kan tadi Akbar bertanyanya selisih. Nah, Iya apakah Bu. selisih yang Akbar maksud itu adalah laba? Karena laba adalah atau keuntungan adalah penerimaan dikurang dengan biaya. Ya, jadi itu selisih, tapi selisih dalam arti dia positif. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti hasilnya lebih besar maka berarti untung. Kalau nanti dapat lebih kecil berarti rugi kan gitu. Nah, makanya saya tanya, Akbar ini maksudnya apa? Kalau seandainya seperti yang selisih yang Akbar maksud misalnya ketika kita menyusun overhead pabrik ya, kemudian overhead pabriknya itu disusun dalam konteks menyusun perencanaan biaya yang tadi ditanyakan oleh siapa tadi lupa saya yang bertanya tadi sebelumnya. Eh, Siapa tadi yang cowok? Joshua ya, Joshua tadi Oleh yang Joshua menanyakan Bu. Joshua ya. Iya Tadi Bu. kan kalau seandainya terkait dengan perencanaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan, artinya di perencanaan misalnya biaya overhead-nya 100.000, kemudian ketika pelaksanaan menjadi 120.000, maka apa yang harus dilakukan? Tadi saya sudah sampaikan ke Joshua, maka kita harus melakukan dari awal ketika menyusun perencanaan itu disertai dengan mitigasi terhadap risiko. Ya, jadi kita harus deteksi resiko-resiko yang mungkin. Resiko yang mungkin itu apa? Misalnya peningkatan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi itu apa? Peningkatan input, harga input misalnya. Atau bisa juga resiko itu dalam bentuk penurunan produk. Penurunan produk. Ya, ya. Ibu sudahi dulu kuliahnya sampai sini ya. Terima kasih terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.